Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast peternakan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang teknik penanaman dan pengelolaan hijau pakan ternak berkualitas. Topik ini penting dikarenakan hijauan merupakan sumber pakan utama bagi ternak rumensia seperti sapi, kambing, dan domba. Saya di sini sebagai host, di samping saya ada penyuluh. Saya sendiri penyuluh. Dan di samping saya ada peternak. Saya sendiri peternak. Izin memperkenalkan diri, saya Hairul Alfarizi dengan NIM E125183. Saya Mario Devi Pratama dengan NIM E125191. Saya Muhammad Ariel Alfarizi dengan NIM E125205. Baik, kita mulai dari dasar dulu. Mengapa hijauan pakan ternak sangat penting? Karena hijauan merupakan sumber serat utama yang dibutuhkan ternak untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung pertumbuhan. Jika kualitas hijauan baik, produktivitas ternak juga akan meningkat. Contoh hijauan yang sering digunakan apa saja, Bapak? Contoh hijauan yang sering digunakannya itu rumput gajah, rumput odot, rumput pakcong, rumput bracharia, dan beberapa leguminosa seperti lamtoro dan indigofera. Kalau di peternakan, saya lebih banyak menggunakan rumput gajah karena mudah ditanam dan diproduksi tinggi. Nah, bagaimana menurut Bapak teknik penanaman hijauan yang baik? Menurut saya teknik penanaman hijauan yang baik yaitu langkah pertama adalah menyiapkan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma dan dicangkul atau dibajak agar tanah menjadi gembur. Setelah lahan siap, apa yang dilakukan? Nah, setelah lahan siap, kemudian pilih bibit yang sehat dan berkualitas. Untuk rumput gajah biasanya menggunakan stek batang yang memiliki beberapa ruas. Berarti tidak boleh mengambil bibit sembarangan. Betul. Bibit yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik dan tahan terhadap penyakit. Bagaimana dengan jarak tanamannya? Kalau untuk jarak penanamannya itu untuk rumput gajah biasanya sekitar 75 sampai 100 cm agar tanaman memiliki ruang tumbuh yang cukup dan tidak saling berebut unsur hara. Setelah ditanam, apa yang perlu diperhatikan, Bapak? Nah, setelah ditanam itu yang perlu kita perhatikan yaitu pemupukan. Pupuk kandang maupun pupuk anorganik dapat diberikan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Kalau saya biasanya menggunakan pupuk kandang sendiri. Nah, itu sangat baik juga karena dapat mengurangi biaya produksi sekaligus memperbaiki struktur tanah. Selain pemupukan, Selain pemupukan, perlu dilakukan penyiraman, terutama saat musim kemarau dan pengendalian gulma agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Biasanya saya membersihkan gulma setiap beberapa minggu supaya rumput tumbuh maksimal. kapan hijauan bisa dipanen? Nah, untuk yang bisa dipanen itu tergantung jenis tanamannya. Umumnya rumput gajah dapat dipanen pertama kali pada umur 45 hingga 60 hari setelah tanam. Jadi harus tepat waktu ya supaya hasil optimal. Ya, benar sekali. Setelah dipanen, bagaimana cara mengelola hijauan agar kualitasnya tetap baik? Nah, untuk setelah dipanen itu cara mengelola hijauannya ada beberapa cara. Yang paling sederhana adalah mencegah hijauan menjadi ukuran kecil agar lebih mudah dimakan ternak. Saya biasanya menggunakan mesin koper untuk mencacah rumput. Selain dicacah, ada metode lain? Ada pembuatan silase dan hai. Apa itu silase? Nah, silase itu adalah hijauan yang diawetkan melalui proses fermentasi dalam kondisi tanpa udara. Cara ini sangat bermanfaat saat musim kemarau ketika ketersediaan hijauan berkurang. Jadi saat rumput melimpah bisa disimpan dulu ya.
Betul sekali Pak, bisa disimpan dengan selase. Peternak memiliki cadangan pakan berkualitas untuk jangka waktu yang lebih lama atau panjang. Kalau haik bagaimana? Nah, kalau hai itu adalah hijauan yang dikeringkan hingga kadar airnya rendah sehingga dapat disimpan lebih lama tanpa cepat rusak. Wow, ternyata banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari penanaman hingga pengelolaan hijauan pakan ternak. Benar, saya juga jadi semakin paham pentingnya pemilih bibitnya baik dengan pengolahan hijauan depan dengan benar. Ya, kunci utamanya itu adalah menanam hijauan berkualitas, melakukan pemeliharaan yang baik, dan mengelola hasil panen dengan tepat agar nutrisi tetap terjaga. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita tentang teknik penanaman dan pengelolaan hijauan pakan. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di peternakan masing-masing. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kaget. Kaget.